Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Saya sudah mendatangi beliau di rumahnya karena dia marah sama kami, dia nunjuk-nunjuk meja. Udah gue baik-baik, udah gue mau ganti. Iya. Kan dari dulu Pak, Iya. tuntutan kita ini cuma aku ini loh korbannya segera dikembalikan, ditangani dong gitu. Kan dia enggak tuh ke rumah saya aja kan loh lucu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Ya, di cuplikan video tadi itu saya ambil dari channel YouTube Arah Kebenaran. Untuk selengkapnya langsung saja ke channel tersebut yang linknya nanti saya cantumin di deskripsi atau di kolom komentar ya kawan-kawan. Di sini saya akan lanjut menampilkan video wawancara Pak Darso dengan salah satu korban, di mana korban ini belum atau bukan menjadi korban yang diomongi oleh Yusuf Mansur yang dia pernah bilang ya di akun IG-nya dia sudah mengembalikan sekitar 2.500 uang dari korban. Dia sudah mengembalikan 2.500 dari 2.900 kalau tidak salah. Dia sudah kembalikan 2.500 yang sampai saat ini belum membuka data sedetail-detailnya ke publik, di mana itu merupakan tantangan dari Pak Darso ya, Pak Darso Arif menantang Yusuf Mansur untuk menunjukkan data di publik. 2.500 yang dikembalikan itu mana datanya gitu. Ya bukan ya juga hanya sekedar membawa buntelan kertas yang bertumpuk-tumpuk itu ya, dibawa kemana-mana tanpa ya diaudit lah satu persatu, diaudit lah kebenarannya gitu. Dan juga kemudian yang 400 yang kata Yusuf Mansur kepontal-pontal itu sampai sekarang itu nasibnya seperti apa gitu. Dan mungkin saya rasa ibu yang diwawancara dalam video Pak Darso Arif ini mungkin salah satu bagian dari yang 400 yang kata Yusuf Mansur itu kepontal-pontal itu ya. Ya semoga saja ini menemukan titik terang, karena dalam judul yang diunggah oleh Thaibah Channel ini berjudul karena ikut investasi Yusuf Mansur gagal umrohkan orang tua. Ini sangat miris sekali ya, sangat miris sekali. Nanti kita akan simak bersama videonya seperti apa. Yang jelas dari judulnya ini sangat miris sekali. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menyaksikan saya Darso Arif Bakuama di Thaibah Channel. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Januari 2021. Saya bertemu dengan Ibu Ana dan Mas Danu, suami istri, dengan si kecilnya yang bungsu ya Bu? Ya. Bungsu yang ke-4, kakaknya berarti 3. Biasanya kalau anak keempat cowok, itu adanya 4 lagi. Nah ini suami istri ini adalah peserta atau investor dari patungan usahanya Yusuf Mansur. Nah hari ini kita mau mendengar pengalaman mereka berdua dan juga keinginan mereka terhadap investasi yang mereka ikut. Mas Danu, Mbak Ana, Yusuf Mansur kan bilang bahwa telah kembalikan 2.500 investor uangnya. Mas Danu dan Bu Ana termasuk nggak yang dikembalikan itu? Oh tidak. Tidak ya? Belum termasuk dikembalikan. Iya. Tapi pernah dihubungi nggak oleh Yusuf Mansur? Kami yang menghubungi terus, tapi jawabannya pokoknya kalau nggak salah tiap tahun atau 2 tahun sekali ya. Kontak person di web patungan usaha ya. Itu kadang-kadang bilang sudah terlambat pencairannya. Sudah terlambat pencairannya. Berikutnya. Terus kadang berubah web yang dulu perjanjian awal. Ya. Kadang bisa berubah di webnya yang berikutnya misalnya beberapa tahun kemudian berubah. Yang terakhir Koperasi Kopindo atau apa itu ya. Kita hubungi, ternyata customernya bilang ini customer service ya, padahal di web tertera jelas itu kalau patungan usaha yang mau mencairkan menghubungi itu. Tapi ternyata selama 10 tahun kami nggak ada kejelasan. Kita hubungin 2019 akhir. Ya. Disuruh menghubungi lagi di Juni 2020, tapi kan pandemi ya. Ya. Kita
aku coba hubungin lagi ternyata ya itu udah berubah lagi nomornya. Iya. Jadi Mas Danu dan Bu Ana ini memberikan penjelasan pada kita begitu sulitnya ya untuk menghubungi Yusuf Mansur dan manajemen patungan usahanya ya gitu. Jadi apalagi mengatakan bahwa pintu rumah saya terbuka gitu kan. Nah, saya rasa juga Ya, di sini pihak Yusuf Mansur mohon dan kalian yang masih ingin Yusuf Mansur menjadi baik, yang kemudian masih mengeluh-elukan Yusuf Mansur, sampaikan ini kepada Yusuf Mansur, di mana di akun IG-nya dia berkoar-koar, datang ke rumah saya. Yang pertama, orang ketika investasi itu dia transfer duitnya. Dia transfer duitnya, Pak. Bapak tidak menjemput langsung ke rumah satu-satu gitu kan. Ini orang sudah meminta duitnya dari 10 tahun yang lalu. Dengan alasan yang macam-macam lah, apalah pencairan terlambat, apalah entah alasan. Ini saya pikir sama dengan ketika kalau kawan-kawan sudah pernah menonton video Bapak Fatur Rahman yang hendak meminjam duit ya kepada si Yusuf Mansur ini ya. Di situ juga ya seperti ini, belum cair lah, belum ada dana cash lah, belum apalah, ujung-ujungnya kemudian tidak dikasih gitu, tidak diberikan pinjaman itu gitu. Tidak to the point sejak awal, tidak bisa ngasih gitu. Padahal di sisi lain ngomong kiri kanan investasi 80 miliar, pajak 200 juta. Ketika ada orang yang dan orang ini bukan sembarangan, ketika di kolom komentar saya upload video mengenai Bapak Fatur Rahman yang pinjam duit ke Yusuf Mansur itu bilang meminta-minta segala macam. Selain menyumbangkan sejumlah uang, juga menyumbangkan mobilnya di situ, yang bahkan di situ belum lunas. Dan ini sama seperti ini, jawaban ibu bapak ini mengatakan bahwa ketika dia menghubungi customer service dari website patungan usaha itu, jawabannya ya dari beberapa tahun lalu sampai sekarang ya seperti itu. Seperti itu, belum cair lah, nggak ada dana cash lah, terlambat lah, apalah, inilah, itulah. Sengaja menunda-nunda apa bagaimana? Di sini saya bertanya ya. Nggak usah playing victim terus lah di akun IG-nya. Kadang emosi juga liatnya. Karena kita sudah tahu banyak orang yang ngomong itu justru berseberangan, seolah-olah cuek segala macam, katanya mau datang di persidangan. Yang kalian lihat apa? Yang kalian lihat itu apa? Datang apa tidak? Yang jelas saya baca di portal berita nggak datang. Apa itu? Orang yang tidak menepati janjinya itu. Yang kecil-kecil seperti itu aja harusnya kalian sudah bisa nilai gitu. Sudah tidak bisa dipercaya kalau menurut saya. Oke, ini kita lanjutin ya. tidak harus percaya ya Mas. Mas, saya mau nanya lagi. Mas Danu itu ikut patungan usaha itu kapan itu Mas? Kalau nggak salah Ya. karena 2012. 2012 Itu di angka berapa tuh Mas? angka 10 juta. Mas Danu transfer langsung ke rekeningnya atau ke rekening Ya, kalau nggak salah atas nama Yusuf Mansur di BCA atau Mandiri tuh? di Kalau nggak salah BCA. BCA. BCA ya, oke. BCA atas nama Yusuf Mansur ya. Jadi jelas di sini. Walaupun nama asli Yusuf Mansur Jam'an Nur Khotib Mansur, tapi di setiap video atau apapun di TV apa segala macam, saya rasa Yusuf Mansur memakai nama Ustadz Yusuf Mansur itu ya. Jadi ya di sini Bapak ini mengatakan secara jelas di nomor rekening BCA atas nama Yusuf Mansur. Jadi jangan lagi ada istilah-istilah cuma sebagai influencer lah, cuma sebagai orang yang mengiklankan lah. Ya ini dia kirim atas nama Yusuf Mansur loh, dan sampai sekarang belum dikembalikan. Belum dikembalikan sampai sekarang. Ini bukan 1-2 orang yang kita wawancarai. Bukan 1-2 orang yang bermasalah-masalah duit seperti ini gitu. Masih layakkah dibela atau bagaimana orang-orang seperti ini gitu. Saya makin kesini sampai tidak mampu loh saya mengupload setiap hari, saking banyaknya korban-korban yang harus diupload gitu. Sampai saya tidak bisa kemudian menghandle satu persatu video yang masuk gitu. Harusnya saya mereview tiap hari, karena saya tidak mampu membuat video setiap hari ya. Akhirnya terpending-pending seperti ini. Banyak luar biasa ini korban yang terus bermunculan gitu, dan bukan nominal yang sedikit gitu. Katanya 1 rupiah saja memakan harta orang itu sangat luar biasa sekali dosanya. Ini bukan sekedar 1-2 rupiah lagi. Setiap orang yang ngomong nominalnya 10 juta, 12 juta. Sejak 2012 loh, bayangkan. 10 tahun yang lalu. Sejak 10 tahun yang lalu.
Ini orang-orang kemana sampai masalah ini berlarut-larut seperti ini? Terombang-ambing seperti ini, orang-orang ini, umat loh ini, kecewa dengan tokoh yang dieluk-elukan selama ini. Maka saya sudah memang bakal komitmen sejak awal bahwa saya akan terus mengangkat masalah ini. Sampai salah satu di antara kita kemudian mengangkat bendera putih. Nggak akan berhenti, insya Allah nggak akan berhenti. Nggak ada, kalian mau komentar seperti apa di bawah situ, buzzer-buzzer yang pakai nama samaran, tidak pakai foto lah, akun anonim lah. Yang saya tahu itu juga mungkin ya settingan-settingan dari kalian lah. Yang diserang nyari AdSense segala macam, di mana itu duit receh yang tidak ada ininya sekali, nyambungnya sekali dengan konten yang saya bahas. Kalian bahas duit receh saya, sementara saya bahas korban-korban yang 10 juta sejak 2012 gitu. Memangnya cuma kita juga yang punya akun YouTube? Orang banyak kok yang bikin konten dengan macam-macam. Ya hak saya dong bikin konten seperti ini. Ngapain diatur gitu? Orang saya nolong korban kok. Kok kalian yang ini? Apa kalian juga termasuk ini? Aneh nggak? Kadang aneh gitu loh. Kok bahas Yusuf Mansur terus? Kok bahas Yusuf Mansur terus? Ya cari konten lain lah. Cari akun YouTube lain lah yang nggak bahas Yusuf Mansur. Kalau pengen nonton konten lain, aneh gitu loh. Sama sertifikat ini atas nama Mas Danu atau Mbak Ananya? Istri saya. Oh gitu. Uang itu dari mana tuh Mas? Saya mau nanya, ibunya jadi umroh nggak Mas? Nggak umroh karena ibu saya karena tingkat 1 pengen ngajak ayah, bapak nggak mau. Jadi saya masukkan situ itu sambil nunggu kapan kalau bisa diambil lagi. Siapa tahu Kapan bisa diambil kan? Terus saya mungkin bisa ngumpulin pasangannya gitu. Sampai sekarang nggak jadi umroh nggak orang tua? Malah justru terbalik. Saya dumroin ibu saya, dia juga dumroin ibu saya. Hikmah dari itu. Iya. Oke Mas. Kasihan banget ya, hanya karena dia percaya dengan seorang yang yang seperti itulah, sampai kemudian ada cerita seperti ini gitu. Dia tidak jadi mengumrohkan orang tuanya, malah kebalik. Makanya hari ini saya jengkel sekali lihat video seperti ini, bukan karena saya jengkel sama orangnya, tidak. Saya jengkel sama orang-orang yang kemudian tidak bisa memegang amanah gitu. Tidak bisa memegang amanah. Dan saya mohon kepada teman-teman agar kita tidak memukul rata gitu. Walaupun secara psikologis memang kena. Iya, memang kita selalu bilang ini oknum, ini oknum, ini. Ya memang betul. Bahwa ini tidak boleh kita generalisir bahwa semua tokoh agama seperti ini. Enggak, masih banyak tokoh agama, ulama-ulama garis lurus masih banyak. Ulama, habaib, kiai, gus. Masih banyak. Banyak banget malahan. Yang kayak begini-begini ini 1-2 orang ini yang merusak dalam tanda kutip ya, dari dalam citra agama kita gitu. Tapi jangan kita generalisir. Mas Danu, kenapa mau investasi dengan Yusuf Mansur waktu itu? Ya pertama dia tidak mengataskan dirinya. Pertama, dulu saat waktu itu mungkin buat umat, mungkin bisa di usaha umat, terus mungkin cita-citanya katanya mau beli ini, beli itu. Waktu itu. Cuma saya 1 tahun 2 tahun sudah merasakan kejanggalan karena nggak ada laporannya. 8% nggak ada, laporan tiap tahunnya nggak ada sampai mana.
progresnya, Ya. pembangunannya itu. Gitu. Nah, terus sekarang yang Mas Danu lihat nasibnya investasi itu, yang Mas Danu nilai apa namanya? Apakah isu masih benar dengan apa yang jadi pertama atau sudah berubah jauh itu? Saya fokus menyorotin patungan usaha karena mengalami sendiri. Iya. Menurut saya kalau misalkan usahanya seperti itu, ya kedepannya nggak akan bener usaha-usaha yang lain. Iya, Karena kalau satu aja katanya itu cikal bakal usaha yang berikutnya sudah nggak transparan, Iya. nggak ada kejelasan sama yang investor. Iya. Mungkin banyak banget karena saat itu Yusuf Mansur roadshow dan di TV-TV juga dia selalu ngomong tentang patungan usaha. Jadi mungkin yang invest banyak sekali itu. Nggak menurut Yusuf Mansur 3.000. Mungkin kalau diadit menurut saya lebih sih. Iya, kayak Mas, sekarang kan Mas Danu dengarkan tak banyak teman-teman yang menuntut menggugat di Sumatera soal itu. Pandangan Mas Danu gimana? Apa mau ikut juga atau gimana Mas? Mau menggugat? Kan mereka kan meminta kembali. Mereka, Mas Danu gimana? Menurut saya lebih utama semua jamaah yang menjadi korban patungan usaha, patungan aset harus diselesaikan secepatnya secara damai. Iya. Tapi kalau misalkan itu tidak terjadi, kalau kami mau bergabung sama teman-teman yang nuntut duluan, saya pun siap. Oke, Mas Danu, Yusuf Mansur itu kan 10 tahun yang lalu kan memakai uang Mas Danu dan Bu Ana. Terus asetnya ada, hotelnya berjalan. Sekarang uang Mas Danunya mau dikembalikan 10 juta umpamanya. Terus hotelnya dikatakan mau diwakafkan untuk pesantren. Mas Danu sebagai investor menilai itu gimana? Kan enak bener sih Mas ya? Menurut saya ya nggak pas lah, nggak pas karena itu pertama kan bilang buat umat dulu, atas nama umat. Terus kita dulu 8% per tahun, 10 tahun kemudian dikembalikan 10 jutanya. Terus selanjutnya itu seharusnya masih dapat 8%. Jadi atas namanya tidak akan bisa berubah. Tetap harus atas nama umat. Walaupun misalkan nanti apa? Diwakafkan. Dia kan mau diwakafkan. Berarti kan hak Mas Danu sudah hilang di situ. Nah, itu Mas Danu sebagai investor rela nggak tuh Mas? Ya nggak rela karena kita punya banyak orang kan. Nah itu dia betul. Jadi harus minta persetujuan dari semua orang. Persetujuan dari semua orang. Ya betul. Di salah satu video Yusuf Mansur nanti juga saya akan tampilkan cuplikannya ya. Di situ Yusuf Mansur mengatakan mewakafkan. Sebenarnya di sini Yusuf Mansur yang selama ini dianggap sebagai ustadz paham nggak sih antara istilah hak dan kewajiban itu punya kita atau bukan? Yang namanya patungan usaha kayak begini kan bukan punya sendirinya gitu, bukan milik dia pribadi. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk mau diwakafin, mau diapa gitu. Harusnya kan ini orang-orang yang haknya belum dikembalikan itu dikumpulin. Mau diapakan ini barang? Karena itu barang bukan punya dia sendiri gitu loh. Makanya ketika kalian mendengar hal-hal seperti ini, itu nalarnya dipakai gitu loh. Nalarnya dipakai. Ini bukan masalah sepele gitu, bukan masalah sepele. Makanya ketika kalian mengkritik, kenapa saya bahas konten ini terus, ini bukan masalah sepele kawan. Ini masalah umat. Ketika Anda sudah mempercayai seseorang gitu, kemudian menjatuhkan pilihan Anda kepada dia, memberikan amanah segala macam, lantas kemudian Anda kecewa, bagaimana perasaan Anda gitu? Karena yang berbicara bukan sembarangan, yang dipercayai bukan sembarangan, yang kemudian menjadi masalah seperti hari ini gitu. Seandainya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, kenapa kemudian sampai muncul korban-korban yang kemudian menuntut uangnya dikembalikan? Di sini mereka berbicara dari tahun pertama, kedua, sudah tidak ada informasi apa-apa mengenai usaha itu sebenarnya rugi kah, bangkrut kah. Orang juga paham lah, walaupun nggak semua orang juga paham lah. Yang berinvestasi itu juga paham lah risiko investasi. Tapi mbok Yane rugi dikabarin gitu. Kalau memang rugi ya dikabarin ruginya berapa. Kalau memang untung dikabarin. Bukan kemudian setelah orang investasi tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana? Kita mau bicara seperti apa kalau sudah seperti ini gitu? Yang ikut patungan usaha tersebut. Mbak Ana dan Mas Danu kalau diminta untuk hotel itu diwakafkan, setuju nggak?
tidak setuju. Tidak setuju apalagi nama tas pribadi Iya. Yusuf Mansur. Iya, Mas Danu sekarang apa yang menjadi tuntutan Mas Danu kepada Yusuf Mansur? Jika di situ ada Yusuf Mansur, apa yang Mas Danu tuntut dari Yusuf Mansur sekarang? Ya menurut saya kembalikan semua yang investasi di situ Iya. sesuai apa yang dijanjikan. Iya. Jangan sampai Jadi yang Mas Danu tuntut itu apa? ya kembalikan semua invest jamaah yang Iya. ikut di patungan usaha. Mungkin yang lain ada yang ikut patungan aset, Iya. harusnya dipenuhi sesuai janji itu. Karena apa? Itu Pak Yusuf Mansur itu kan ustaz, Iya. membawa nama agama. Iya. Kalau seandainya ada seseorang, misalkan ada yang begitu, agama pun terbawa. Iya, Jangan sampai kita mengorbankan, mencederai agama. Iya. Mas Danu, Mbak Ana, kan uang Mas Danu 10 juta yang 10 tahun yang lalu kan nilainya berkurang. Jadi apakah masih meminta 10 juta atau sesuai dengan komitmennya Yusuf Mansur bangun? Tetap harus sesuai komitmen. Karena apa? 10 juta itu tiap angka berapapun, Iya. inflasi itu 5% tiap tahun. Iya. Jadi 8% itu cuma punya keuntungan 3%. Iya. Jadi terlalu kecil bagi kita itu sebenarnya membantu menginvestasikan ke patungan usaha. Sebenarnya kita itu pengorbanan juga. Kita meminta 8% per tahun, 10 juta, 10 tahun kemudian dikembalikan, itu sebenarnya kita membantu sebenarnya saat itu. Bukan berarti kita sedekah. Saya tegaskan bukan sedekah itu, benar-benar bisnis. Iya. Perjanjiannya jelas saat itu. Iya, iya. Oke. Jadi selain minta dikembalikan juga sesuai dengan komitmen dia, kelebihannya dia ada ya. Oke. Dan aset itu harus dikompromikan ya jika berdatangan ya. Oke. Iya. Banyak orang ya. Oke, hari ini demikian pembicaraan saya dengan Mas Danu dan Mbak Ana, peserta investasi patungan usaha. Begitulah tuntutan mereka. Mudah-mudahan di sana Yusuf Mansur mendengarnya dan mau mengembalikan semua ya. Semua teman-teman Mbak Ana yang ikut investasi itu ya, buka datanya, ayo kita lihat sama-sama. Jadi jangan hanya bilang 2.500 orang yang sudah dikembalikan, terus bawa setumpuk berkas, nggak tahu itu isinya apa gitu. Mas Danu sendiri percaya nggak kalau Yusuf Mansur itu bawa setumpuk berkas itu 2.500 orang itu? Satu tumpuk itu, Ya. dari kalau pas dibuka Pak Yusuf Mansur itu, satu orangnya sekitar 5 lembar sampai 10 lembar. Ya. Kalau satu map itu berisi 500, investor kayaknya tidak mungkin. Apalagi 2.500 ya. Iya. Apalagi. Jadi kayak gitu. Itu sesuatu yang ya banyak yang tidak percaya. Jadi marilah kita buka sama-sama datanya, kembalikan semua dana ya dari Mas Danu dan Mbak Ana ya. Sertifikatnya satu ya Mas? Iya, satu. Atas nama Bu Ana. Bu Ana. Oke. Demikian saudara-saudara, jika melihat pembicaraan saya dengan Mas Danu dan Mbak Ana ini, Ya, saya tiba-tiba punya ide gitu. Maksudnya gini, di sini kan Pak Darso dan beberapa teman lain itu mewawancara ke sana kemari, mewawancara para korban gitu. Para korban yang haknya belum dikembalikan. Bagaimana kalau pihak Yusuf Mansur, kalau memang selama ini membuat video di IG, dimanapun itu ya, mereka tidak bersalah lah, mereka inilah apalah, mereka sudah kembalikan. Saya pikir antara 2.500 dan 400, 2.500 orang yang sudah dikembalikan dan dia bilang tinggal 400, masih banyak yang 2.500, artinya lebih banyak korban yang dia sudah kembalikan duitnya ketimbang yang belum. Kenapa tidak bikin video wawancara juga gitu? Video wawancara gitu. Ya minimal menandingi apa yang dibuat oleh Pak Darso dan kawan-kawan. Di mana di sini Pak Darso keliling kemana-mana untuk mewawancarai para korban yang haknya belum dikembalikan. Ya kalian buatlah video tandingan gitu. Mewawancarai korban-korban yang duitnya sudah kalian kembalikan gitu. Minimal seperti itulah kalian buat gitu. Korban-korban mana yang sudah kalian kembalikan gitu. Tunjukkan ke kita gitu. Ya biar kita bisa konfirmasi juga maksudnya gitu. Apakah memang itu betul kalian sudah kembalikan atau ya bagaimana gitu loh. Ya saya minta kepada pihak Yusuf Mansur, kalau memang betul data yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur bahwa 2.500 korban sudah dikembalikan, ya orangnya mana itu? Orangnya mana saja gitu yang sudah kalian kembalikan? Karena
kebanyakan video yang muncul di sini ya belum dikembalikan, duitnya belum dikembalikan, korban-korban mengaku duitnya, hak mereka belum dikembalikan gitu. Oke, bagi kawan-kawan yang masih mengkritik masalah kenapa kontennya ini terus, kenapa konten ini terus, tolong kawan-kawan jangan sepelekan masalah orang gitu. Jangan sepelekan masalah orang. Ya alhamdulillah masalah ini tidak berada di kamu gitu, tidak menimpa kamu gitu. 10 juta gitu, kalian sejak 2012 sampai sekarang belum kembali gitu. Coba kalian pikirkan itu gitu. Ya kalau kalian pengen konten lain jangan di channel saya lah. Cari channel lain kan simpel gitu. Tapi sebenarnya yang komen seperti itu cuma 1-2 ekor sih, nggak banyak juga. Hanya gatel aja gitu, nggak dibalas gitu. Karena saya balas di kolom komentar terus terang malas, nggak penting-penting amat sih. Jadi saya bahas di sini aja, biar yang lain juga lihat gitu. Jadi kalau ada yang komen-komen seperti itu lagi ya dijawab saja gitu. Ya mbok tinggal ke channel lain gampang toh. Saya juga tahu kok Anda itu siapa gitu kan. Jadi nggak usah lebay lah, nggak usah berlebihan gitu. Ini saya insya Allah sedang berusaha untuk membantu para korban dengan caranya saya, karena yang saya punya ya media gitu. Media yang saya punya media seperti ini, saya punya alat-alat untuk mengupload, mengedit, saya punya alat buat merekam ya. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk kemanusiaan gitu, untuk membantu orang. Adapun kemudian ada AdSense apa segala macam ya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya pikir seperti itu. Cukup sekian video kali ini. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.